السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, marilah kita semua untuk senantiasa menjaga iman dan takwa kita kepada Allah, meningkatkan iman kita, meningkatkan tauhid dan akidah kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kita di hari yang mulia, hari Jumat. Mudah-mudahan kita semuanya kelak akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 11. Allah memberikan permisalan, Allah memberikan contoh dan perumpamaan. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Allah Subhanahu wa taala firmankan, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا, dan Allah memberikan permisalan, Allah memberikan perumpamaan, contoh bagi orang-orang yang beriman. Maka semua apa yang Allah contohkan di dalam Al-Quran, permisalan yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran adalah ibrah bagi orang-orang yang beriman, yang harusnya kita mentadaburi, yang harusnya kita menghayati dari kisah umat-umat terdahulu yang Allah ceritakan. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu, dan Allah memberikan permisalan, contoh bagi orang-orang yang beriman. Contoh seorang wanita mukminah, wanita salihah, wanita yang beriman kepada Allah, imra'ata Fir'aun, yaitu istri Fir'aun. Wanita salihah, wanita mukminah, imra'ata Fir'aun, sebagai contoh bagi orang-orang yang beriman. Apa yang dilakukan oleh Asiyah bintu Muzahim, istri Fir'aun, idh qalat, ketika ia berdoa, Rabbi ibnili, ya Allah bangunkan untukku, ya Allah jadikan, bangunkan untukku rumah di sisimu di surga. Istri Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim, berdoa kepada Allah, meminta agar Allah membangunkan rumah di sisinya di surga. Wa najjini min fir'auna wa amali, ya Allah selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Para jamaah yang dimuliakan Allah, wanita mukminah, wanita salihah, Asiyah bintu Muzahim, istri Fir'aun. Fir'aun manusia yang paling bejat yang ada di atas muka bumi, manusia yang kufur kepada Allah, satu-satunya manusia
yang mengatakan bahwa dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Tidak ada manusia mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun, manusia paling bejat, manusia paling kufur kepada Allah, yang mengaku sebagai Tuhan, istrinya adalah seorang wanita mukminah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Asiyah bintu Muzahim adalah salah satu wanita yang sempurna yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamula minar rijali katsir wa lam yakmul minan nisa'i illa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki itu banyak yang sempurna, mencapai derajat kesempurnaan dalam keimanannya, dalam ilmunya, istiqomahnya. Karena kalangan Nabi dan Rasul adalah laki-laki. Walam yakmul minan nisa, dan tidak ada yang sempurna dari kalangan wanita illa kecuali imra'ata Fir'aun, yaitu istri Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim, wa Maryam binti Imran. Dan yang kedua adalah wanita yang sempurna, mencapai derajat kesempurnaan di dalam iman, ketakwaan, istiqamah, adalah Maryam binti Imran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa yang dipanjatkan oleh Asiyah istri Fir'aun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang sangat mulia. Yang diminta adalah permintaan akhirat. Pertama yang diminta adalah surga. Pertama yang diminta adalah rumah di surga. Bandingkan dengan keadaan kita para jamaah. Apa yang kita doa, apa yang kita minta kepada Allah, kebanyakan dari kita adalah tentang kenikmatan dunia, tentang urusan dunia. Ya Allah, bangunkan aku rumah. Ya Allah, mudahkan aku untuk bisa punya rumah. Ya Allah, mudahkan aku untuk bisa beli rumah. Tapi rumah dunia. Kapan kita meminta kepada Allah rumah di akhirat? Kapan kita berdoa minta agar dibangunkan rumah di surga oleh Allah? Rumah di dunia akan hancur kalau bukan kita yang meninggal duluan, atau rumah kita yang akan hancur duluan. Kalaupun rumah itu akan ada setelah kita meninggal, akan diwarisi oleh ahli waris, atau kalau tidak akan diambil oleh perusahaan yang kita berhutang kepadanya. Tapi rumah di akhirat akan kekal. Rumah di akhirat akan nyaman kita tinggal di dalamnya. Tidak ada kegaduhan, dipenuhi dengan kenikmatan. Rumah akhirat, rumah abadi, rumah yang ada di surga. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka wanita mukminah. Asiyah imra'ah Fir'aun, istri Fir'aun, dijamin oleh Allah dengan doanya tersebut rumah di surga. Siapa di antara wanita atau siapa di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan rumah di surga? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah bintu Khuwailid, diberi kabar gembira, dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah bercerita, ata Jibril ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Jibril datang kepada Rasulullah. Faqala, maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, inna hadhi Khadijah atat wa ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarab. Ya Rasulullah, Khadijah ini datang kepadamu membawa bejana, di situ ada makanan, di situ ada lauk, di situ ada minuman. Idza atatka ya Rasulullah, kalau dia datang kepadamu ya Rasulullah, fa aqri 'alaiha salam min rabbiha, sampaikan salam Allah kepadanya ya Rasulullah. Wa minni, dan salamku juga sampaikan kepada Khadijah ya Rasulullah. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan berilah kabar gembira kepada Khadijah bahwa Allah telah bangunkan rumah untuknya di surga. Khadijah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kabarkan, berikan kabar gembira melalui Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah membangunkan untuknya rumah di surga. Para jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan kita? Kita yang jauh kehidupan kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu Nabi telah meninggal. Apakah bisa kita mencapai yang demikian? Apakah ada jalan untuk bisa meraih rumah di surga? Adakah jalan agar kita dibangunkan rumah di surga oleh Allah? Ada para jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jalan-jalan tersebut.
agar kita bisa mencapai dan meraih rumah di surga kelak yang kita bisa menikmatinya. Di antara kunci-kuncinya dan jalan-jalannya, yang pertama adalah dengan membangun masjid. Binaul masajid, membangun rumah Allah, maka Allah akan bangunkan kelak di surga rumah baginya. Nabi SAW bersabda, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah, Allah pasti akan bangunkan untuknya rumah di surga. Bangun masjid, tidak semua orang mampu dengan harta yang besar, tapi jangan khawatir para jamaah. Nabi SAW juga memberikan kabar gembira dan jalan kemudahan. Man bana lillahi masjidan walau kamafhas qita, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah Allah, masjid, ikhlas karena Allah, meskipun sebesar lubang tempat bertelurnya burung, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Apa yang kita mampu? Tidak bisa membangun satu rumah Allah. Kita mampu memberikan semen. Kita mampu memberikan apa? Pasir. Kita mampu menyumbang dengan besi, mampu menyumbang dengan keramik. Sumbangkan untuk rumah Allah. Betapa besar pahalanya para jamaah. Orang sujud di rumah Allah, dia berdoa, dia berzikir, dia duduk di rumah Allah, dia berdoa, dia membaca Al-Quran, dia duduk di rumah Allah untuk mendengarkan kajian. Pahala sampai kepada orang tersebut. Pahala sampai kepada orang yang membangun tersebut. Betapa besar pahala di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuknya rumah di surga. Kemudian jalan yang kedua para jamaah untuk meraih rumah abadi di surga adalah dengan membaca surat Al-Ikhlas. Qira'ah surat Al-Ikhlas 10 marrat. Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Kalau membangun masjid butuh biaya, membangun masjid butuh uang besar, Nabi memberikan jalan kemudahan. Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Kata Nabi SAW, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membaca Al-Ikhlas qul huwallahu ahad sampai selesai 10 kali, Allah bangunkan rumah baginya kelak di surga. Jamaah yang dimuliakan Allah, bukan kita tidak mampu, tapi kita harus menghidupkan kemampuan kita untuk membacanya. Tidak butuh tenaga yang kuat. Sambil duduk bisa kita membaca, sambil berjalan kita bisa membaca, sambil menunggu kita bisa membaca. 10 dari surat Al-Ikhlas tidak butuh waktu 1 jam, tapi Allah siapkan rumah di surga. Butuh kemauan, butuh taufik dari Allah untuk bisa membacanya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, jalan yang ketiga untuk meraih rumah di surga adalah doa ussuq. Membaca doa ketika kita masuk pasar. Siapa dari kita yang tidak pernah masuk pasar? Kita pernah masuk pasar. Bahkan ada yang setiap hari dia masuk pasar. Bahkan ada yang sehari dia bolak-balik masuk pasar. Para jamaah, berapa kali kita membaca doa masuk pasar? Nabi SAW beliau sabdakan, "Man dakhala suq faqal." Siapa yang masuk pasar sambil dia berdoa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca doa tersebut, kata Nabi SAW, kataballahu lahu alfa hasanah. Allah akan catat baginya 1.000.000 pahala. Wa maha anhu alfa sayyi'ah, dan Allah akan hapuskan darinya 1.000.000 kesalahan. Wa rafa'allahu lahu darajah alfa darajah, dan Allah akan angkat derajat dia 1.000.000 derajat. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, dan Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Kita masuk ke pasar, kita lupa doa tersebut, padahal kita bawa catatan untuk belanja sayur dan makanan, tapi kenapa kita tidak mencatat doa tersebut? Kita lupa. Ada keutamaan yang mulia, keutamaan yang besar. Terlebih ketika kita masuk pasar, tempat yang dibenci oleh Allah, lawannya masjid. Ketika Nabi SAW sabdakan, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Bumi ini yang paling dicintai oleh Allah, tempatnya adalah masjid.
Wa abghaduha aswaquha, dan bumi ini yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Di sana banyak orang-orang jahat, di sana banyak syaitan. Sampai-sampai Nabi SAW mengajarkan kita doa tersebut agar kita tidak terjerumus pada perbuatan yang salah di pasar tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jalan yang selanjutnya, yang keempat, untuk meraih rumah di surga yang kita idamkan bersama adalah dengan menjaga salat sunan rawatib. Kita menjaga salat sunan rawatib, qabliyah dan ba'diyah. 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat setelah salat zuhur, 2 rakaat setelah salat maghrib, 2 rakaat setelah salat isya, 2 rakaat sebelum salat fajar. Sunan rawatib, qabliyah dan ba'diyah dijaga. Maka janji Nabi SAW, man shalla fil yawmi wa layla 12 rakaat banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari dan semalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya rumah di surga. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau seandainya kita bekerja di sebuah perusahaan, yang di situ dikatakan oleh perusahaan, siapa yang tepat waktu masuk pukul 7 sudah tempelkan jarinya. Kemudian dia pulang tepat waktu pukul 4 tempelkan jarinya. Dia jaga hal itu, maka dia disiapkan rumah di tempat yang elit. Maka saya yakin para pekerja akan benar-benar menjaganya, tidak akan menyia-nyiakannya, karena dia akan diberi hadiah rumah oleh perusahaan tersebut. Tapi ini janji Nabi SAW, yang menjaganya akan diberi rumah abadi di surga. Maka kita berlomba-lomba untuk meraihnya, berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan rumah tersebut, berlomba-lomba untuk bisa kita memilikinya kelak di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, untuk meraih rumah di surga adalah dengan memuji Allah, alhamdulillah, wal istirja, dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika dari anak kita diwafatkan oleh Allah. Ini ucapan yang berat. Ketika seorang ditimpa musibah dengan diambil anaknya oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, tapi siapa yang mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah janjikan rumah di surga. Allah janjikan rumah di surga. Nabi SAW menceritakan dalam hadisnya, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, idza mata waladul abdi faqala Allahu lil malaikah. Kata Nabi, apabila meninggal seorang anak, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat. Allah bertanya kepada para malaikat, qabattum walad abdi, wahai malaikat, engkau telah mengambil nyawa dari anak hambaku? Qalu na'am, iya ya Allah, aku mengambil nyawanya. Qabattum thamaratu fuadi, wahai malaikat, engkau telah mengambil buah hatinya? Qalu na'am, iya ya Allah, aku telah mengambil buah hatinya. Kemudian Allah bertanya lagi kepada malaikat, wa madza qala abdi, dan apa yang diucapkan oleh hambaku pada saat anaknya engkau ambil, wahai malaikat? Qala hamidaka wastarja'ak, hambamu ya Allah memujimu, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hambamu mengucapkan 2 kalimat tersebut, ya Allah. Faqala Allahu lil malaikah, maka Allah mengatakan kepada malaikat, ubnu lahu baitan fil jannah, bangunkan untuknya rumah di surga. Wasammau baital hamdi, dan berilah rumah tersebut sebuah nama, rumah pujian, karena penghuninya memuji Allah di saat diberi musibah. Pahala yang besar, janji Allah baginya. Tapi ini berat, dibutuhkan keimanan yang kuat untuk bisa mengucapkan alhamdulillah di saat musibah menimpa. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berlomba-lomba, terlebih di bulan yang mulia ini, kesempatan yang besar ini, di saat syaitan dibelenggu oleh Allah. Marilah kita berlomba-lomba untuk bisa menggapai dari jalan mana yang kita bisa lakukan.
Dari jalan mana yang bisa kita untuk memperoleh rumah di surga, kerjakan. Terlebih setan sedang dibelenggu, tidak ada lagi yang menggoda kita kecuali nafsu kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Seorang muslim ketika dia menginginkan nikmat yang abadi dan jalannya telah dikhabarkan, caranya telah diberitahukan, maka dia akan berlomba-lomba, bersegera untuk bisa meraihnya. Sebagaimana ketika perkara dunia, untuk meraih, mendapatkan, memiliki rumah di dunia, dia berkorban setelah sholat fajar, di pagi hari dia berlomba-lomba pergi tempat kerja untuk mencari uang. Untuk apa? Agar bisa bangun rumah. Untuk apa? Untuk dia tempat tinggal di dunia. Maka di sana ada rumah abadi, rumah kekal di surga. Maka hendaknya kita berlomba-lomba untuk bisa meraih dan mendapatkannya. Kemudian selanjutnya para jamaah yang dimuliakan Allah, jalan yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meraih rumah di surga adalah kita menahan diri untuk tidak suka berdebat meskipun kita dalam keadaan benar. Menjaga lisan untuk tidak berbohong meskipun kita sedang bercanda. Menjaga akhlak kita untuk tidak berbuat kecuali dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, "Ana za'imun bi baitin fil jannah, ay fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Kata Nabi, aku menjamin bagi seorang dengan rumah di tepi surga kalau dia mau meninggalkan perdebatan meskipun dia dalam keadaan benar. Kalau kita mengetahui suatu kebenaran, sampaikan. Orang menerima, alhamdulillah. Tidak menerima, maka selesai tugas kita untuk menyampaikan. Kita mengetahui saudara kita melakukan kesalahan, sampaikan nasihat. Dia terima, alhamdulillah. Tidak terima, selesai kewajiban kita untuk memberikan nasihat. Tidak perlu untuk berdebat, karena jaminannya adalah surga. Liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan. Bagi mereka yang mau meninggalkan perdebatan meskipun dia benar, sampaikan, kemudian tidak butuh berdebat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku menjamin dengan rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan kedustaan meskipun dia sedang bercanda. Bergurau dibenarkan, dibolehkan di dalam agama, tapi tidak boleh berlebihan. Bercanda dibolehkan, tapi tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Dan siapa yang bercanda, tapi candaannya benar, guraunya benar, tidak berbohong, jaminannya surga. Jaminannya rumah di tengah surga. Kemudian Nabi mengatakan, wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluqah. Dan aku menjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa yang memperbaiki akhlaknya. Siapa yang bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia, Allah jamin baginya dengan rumah di atas surga, rumah di surga yang paling tinggi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pintu dan jalan untuk meraih rumah di surga, rumah abadi sangat banyak. Dan inilah di antaranya. Kalau kita tidak bisa melakukan semuanya, lakukan dari jalan mana yang bisa kita kerjakan. Berlomba-lomba untuk meraihnya. Terlebih kita di bulan Ramadan, sehingga nantinya ketika kita selesai bulan Ramadan, kita sudah terbiasa melakukan amalan-amalan tersebut, sehingga kita bisa melakukannya dengan ringan, melakukannya dengan kuat setelah kita belajar di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa meraih rumah di surga dan bisa mengisi amal saleh di bulan yang mulia ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين اللهم وفق ولاة أمورنا اللهم أصلح بطانتهم يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة